Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan da'imaini bidawami mulkillah amma ba'd. Oke, terima kasih teman-teman semua yang telah berpartisipasi dalam pembuatan video ini serta yang teman-teman semua yang melihat baik di tayangan YouTube atau Instagram. Sebelum itu kami dari kelompok 7 yang beranggotakan, yang pertama itu adalah Anindita Zulfa Wahidah, lalu yang kedua ada Badrul Qamarullah, lalu yang ketiga itu ada Muhammad Fatsah, yaitu saya sendiri. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba menjelaskan mengenai syarat menjadi makmum yang ada di kitab Safinatun Najah. Oke teman-teman, monggo bisa disimak. Kalau ada yang punya kitabnya mungkin bisa dibuka kitabnya kembali. Faslun syurutul qudwah. Fasal syarat menjadi makmum. Ahada asyrah, yaitu ada 11. Wahidun alla ya'lamu butlana sholati imamihi bihadatsin aw ghairi. Mengetahui sholatnya imam tidak batal baik karena hadas atau yang lainnya. Lalu isnain alla ya'taqida wujuba qada'iha alaih. Meyakini sholatnya tidak perlu diulang, dianggap tidak sah. Salasa alla yakuna makmuman. Imam tidak menjadi makmum. Arba'ah la ummiyan. Imam tidak ummi, tidak bisa baca atau menulis. Khamsah alla yataqaddama ala imamihi fil mawqifi. Makmum tidak mendahului imam dalam tempat. Sittah ayya'lama intiqalati imami. Mengetahui perpindahan gerakan imam. Ayyajtami'a fi masjidi. Imam dan makmum berkumpul dalam satu masjid. Aw salati mi'ati dira'in taqriban, atau kira-kira 300 hasta. Sab'ah ayyajtami'a fi masjidin. Imam dan makmum berkumpul dalam satu masjid. Aw salati mi'atin dira'in taqriban, atau kira-kira 300 hasta. Tamaniyah ayyan wiyal qudwah awil jamaah. Meniatkan menjadi makmum atau berjamaah. Tis'ah ayyatawafaqa nanmu salataihima. Salat keduanya bersesuaian atau berurutan. Asyarah alla yukhalifahu fi sunnatin fahishatil mukhalafah. Tidak menyelisihi imam dalam sunnah. Ahada asyarah ayyutabi'ah, mengikuti imam. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai syarat menjadi makmum. Kalau tadi saya telah menyelesaikan yang mengartikan perkata syarat menjadi makmum, di sini saya akan mencoba menjelaskan ya. Penjelasan dari syarat menjadi makmum. Syarat menjadi makmum itu ada 11. Yaitu yang pertama adalah mengetahui syaratnya imam itu tidak batal baik karena hadas atau lainnya. Lalu yang kedua itu ada meyakini sholatnya tidak perlu diulang atau dianggap tidak sah. Nah, di sini dapat dijelaskan bahwa makmum itu yakin dan mengetahui bahwa imam dalam keadaan suci. Lalu yang ketiga adalah imam tidak menjadi makmum. Dan yang keempat itu adalah imam tidak ummi atau tidak bisa baca tulis. Nah, di sini contohnya itu cara menjadi imam itu juga harus bisa mempunyai hafalan Al-Quran baik 1 juz atau juz 30
yang jelas harus fasih seperti itu, dan tidak terbata-bata dalam melafalkan bacaan Al-Quran pada saat mengimami seperti itu. Lalu yang kelima adalah makmum tidak mendahului imam dalam tempat. Nah, di sini dimaksudkan yaitu adalah makmum mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului. Nah, sebagai contoh bahwa imam pertamanya itu takbiratul ihram. Nah, terus makmum juga harus takbiratul ihram. Lalu apabila imam sedang ingin rukuk lalu makmum langsung rukuk, itu tidak diperbolehkan karena itu dimaksudkan yaitu mendahului imam. Nah, jadinya gerakan imam itu lebih dulu daripada gerakan makmum, dan gerakan makmum itu mengikuti gerakan imam seperti itu. Lalu yang keenam itu adalah mengetahui perpindahan gerakan imam. Di sini dimaksudkan yaitu jadi makmum itu mengerti perpindahan imam dari takbir ke rukuk dan lain sebagainya. Dan apabila makmum itu tempatnya jauh daripada imam, paling tidak itu mendengar suaranya. Ya, sebagai contoh yang ke-6 ini yaitu apabila mengetahui perpindahan gerakan imam. Nah, di sini dimaksudkan bahwa jadi makmum mengerti perpindahan imam dari takbir ke rukuk atau dari rakaat 1 ke rakaat yang kedua atau setelahnya seperti itu. Nah, di sini sebagai contoh lain itu apabila kita melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha yang jamaahnya itu banyak. Nah, di sini makmum itu tidak mungkin bisa mengetahui perpindahan gerakan imam, maka bisa jadi makmum itu hanya bisa mendengarkan suara imam saja sebagai acuan atau sebagai tanda bahwa imam telah berpindah gerakan, yaitu dengan cara imam melafalkan misal Allahu Akbar pada saat takbir itu bisa diikuti sekaligus dengan makmum. Oke, lalu yang selanjutnya yang ketujuh adalah imam dan makmum berkumpul dalam satu masjid. Nah, jadi pada saat sholat berjamaah itu antara imam dan makmum itu harus dalam satu masjid, dan atau kira-kira 300 hasta jaraknya dari imam dan makmum seperti itu. Lalu yang ke-8 itu adalah menyiapkan menjadi makmum atau berjamaah. Nah, di sini mungkin bisa dikatakan bahwa apabila kita sebelum memulai sholat kita niat terlebih dahulu ya, apakah menjadi makmum atau menjadi imam seperti itu. Lalu yang ke-9 yaitu adalah sholat keduanya bersesuaian atau berurutan. Nah, di sini bisa dikatakan bahwa sholatnya baik imam maupun makmum itu tertib atau berurutan seperti itu ya. Lalu yang ke-10 tidak menyelisih imam dalam sunnah. Nah, contoh lain di sini adalah tidak menyelisih imam dalam sunnah itu adalah ketika sholat subuh apabila imam itu melaksanakan sholat subuh dengan kunut, maka makmum harus mengikuti imam tersebut. Dan yang terakhir mengikuti imam. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 7, penjelasan dari kitab Safinatun Najah yang bertemakan syarat menjadi makmum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Hadandita, dan di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Irfan Syah mengenai letak atau posisi i'rab dalam penjelasan syarat-syarat menjadi makmum. Kita langsung saja masuk ke penjelasannya dari faslun syurutul qudwati ahada asyara. Syurutul kedua ini merupakan mudhaf ilaih. Lalu alla ya'lama ini merupakan kalimat mansub. An itu harfu nasbin, dan ya'lama harakat fathah itu kembali ke huruf an karena dia mansub terkena kalimat huruf an. Lalu butlana sholati. Butlana ini
Kenapa dia fathah? Karena dia terkena dia posisinya sebagai maf'ul dari Allah ya'lama. Lalu selanjutnya Allah ya'taqidah ini posisinya sama seperti Allah ya'lama. Allah ya'taqidah itu mansub, terkena nasbun dari huruf an. Lalu wujuba qadaiha, wujuba itu dia maf'ul dari Allah ya'taqidah, seperti itu. Dan selanjutnya wa ala yakuna, ini juga dia harfun nasbin. Ala yakuna ini juga sama seperti sebelumnya, mansub makmuman. Kenapa dia fathah tanwin? Karena dia merupakan maf'ul bih dari ala yakuna. Wala umiyan, ini juga masih kembali ke ala yakuna harfun nasbin, makanya dia posisinya sebagai objek. Wa ala yataqaddama, ini juga sama posisinya seperti sebelumnya. Allah ya'lama, Allah ya'taqidah, Allah yakuna, Allah yataqaddama, ini mansub terkena nasbin dari huruf an. Fil mauqifi, ini majrur karena terkena huruf jar dari kalimat fi. Al mauqifi, jadi fi itu kembali, fi itu karena dia terkena harfu jar dari harfu fi, oleh karenanya dia harus berharokat kasrah. Lalu selanjutnya wa ayya'lama, ini juga sama, dia terkena mansub dari harfu an, oleh karenanya dia berharokat fathah. Intiqalati amamihi wa ayyajtami'a, ini juga mansub karena terkena harfu nasbin dari kalimat an, sama seperti sebelumnya. Wa ayyajtami'a ini panjang, ayyajtami'a panjang karena dia dhamir kembali ke huwa itu makmum dan imamnya. Fi masjidin, ini juga kasrah tanwin. Kenapa tidak kasrah saja? Karena dia posisinya tidak ada alif lam, jadi dia harus menggunakan gantinya dengan fathah tanwin. Au fi salasimi ati diro'in, ti itu kembali ke dia posisinya jar, kasrah kembali ke harfu jar, ini fi. Diro'in dia mudhof ilaih dari salasimi ati diro ini mudhof ilaih. Wa ayyan wiya, ini juga sama mansub tadi karena ada an, jadi yanwiya harus fathah. Al qudwata, ini maf'ul bih dari ayyan wiya. Awil jama'ata, ini juga masih kembali ke ayyan wiya, jadinya fathah. Wa ayyatawafaqa, ini juga sama mansub karena ada huruf an di depannya. Nadmu, ini fi'il. Sholatihima ini dhamir kembali ke huma, ke imam dan makmum. Wa alla yukhalifahu fi sunnatin, juga masih sama posisinya mansub karena ada huruf an di depannya. Fi sunnatin, ini huruf majrur ada fi dan diganti dengan kasrah tanwin, bukan dengan, karena tidak ada alif lamnya di depannya, bukan fi sunnati ya, jadinya diganti dengan tanwin. Fahishatal mukhalafati, ini posisinya fahishata, ta itu kembali menjadi maf'ul dari ayu khalifahu. Fahishatal mukhalafati ini mudhof ilaih. Wa ayyutabi'ahu, ini juga mansub sama dan seperti itu. Lalu kita lanjut ke faslun suratul qudwah. Ini posisinya sebagai mudhof ilaih, suratul qudwati, ada dhammah, alif lam dan kasrah. Tis'un tasihhu, ini posisinya sebagai dia fi'il mudhari. Fi khamsin
ada huruf jar, maka khamsin itu wajib kasrah karena tidak ada alif lam di khamisnya, jadi diganti dengan kasrah tanwin. Qudwatu rajulin ini mudhaf ilaih. Qudwatu ini fa'il dari tasihu. Rajulin dia kasrah karena mudhaf ilaih dengan qudwah. Bi rajulin. Qudwatu mra'atin ini dia merupakan mudhaf ilaih. Bi khunsa ini majrur. Wa qudwatu mra'atin mudhaf ilaih bi mra'atin ini majrur karena ada kal harfu bi, maka imra'ahnya harus kasrah. Wa tabtulu ini merupakan fi'il mudhari'. Fi arba'in ini majrur karena ada harfu fi, maka arba'in dia posisinya kasrah, harus kasrah. Qudwatu rajulin dia mudhaf ilaih. Lalu selanjutnya bimra'atin dia majrur karena ada harfu fi. Wa qudwatu rajulin dia posisinya sebagai mudhaf ilaih. Bi khunsa dia juga majrur. Wa qudwatu khunsa ini mudhaf ilaih. Bimra'atin dia harfu majrur. Wa qudwatu khunsa dia mudhaf ilaih. Bi khunsa dia juga majrur. Seperti itu. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.